Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 4 poin C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, pada poin C ini nanti akan dibagi dua part. Part yang pertama kita akan membicarakan bentuk keberagaman. Yang kedua membicarakan pengaruh keberagaman dalam masyarakat. Sebelum kita ke materi, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu peserta didik dapat mengetahui bentuk dan pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita masuk ke yang pertama, bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan dorongan untuk mengenal dan memahami akan keberagaman yang ada di wilayah atau di masyarakat kita. Kenapa? Karena keberagaman ini akan menjadikan kekuatan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Nah, bentuk-bentuk keberagaman dalam masyarakat ada keberagaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan juga golongan. Khusus yang akan kita bahas hanya 3 saja. Yang pertama ada suku bangsa, yang kedua adat istiadat, yang ketiga agama. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pembahasan suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia sangat beraneka ragam, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman suku bangsa ini dipengaruhi oleh letak geografis, perdagangan laut, dan kedatangan bangsa penjajah di Indonesia. Suku-suku bangsa yang tersebar luas di Indonesia ini memiliki ciri dan karakternya masing-masing, sehingga suku-suku bangsa ini berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lain. Walaupun kita memiliki keanekaragaman suku bangsa, tetapi kita tetap satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sehingga kita perlu menyadari bahwa keanekaragaman suku bangsa ini harus menjadi kekuatan dan alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat. Adat itu merupakan satu peraturan perbuatan yang dilakukan sejak nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Nah, kalau adat ini terus-menerus dilakukan, maka adat ini nanti akan melembaga. Adat yang sudah melembaga ini disebut adat istiadat. Adat istiadat bisa berupa tata kelakuan yang relatif turun-menurun dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya, sehingga kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Selanjutnya, kekayaan adat istiadat di Indonesia yang beraneka ragam tadi, yang banyak tadi, oleh pakar hukum adat di Indonesia, Mr. Van Vollenhoven, diklasifikasikan. Dari sekian ratus adat istiadat itu diklasifikasikan menjadi 19 hukum adat atau lingkaran adat. Yang pertama,
ada Aceh. Yang kedua ada Gayo alas Batak. Yang ketiga ada Minangkabau. Yang keempat ada Melayu. Yang kelima ada Sumatera Selatan. Yang keenam ada Bangka Belitung. Yang ketujuh ada Kalimantan. Yang kedelapan ada Minahasa. 9 Gorontalo. 10 Toraja. 11 Sulawesi Selatan. Kemudian 12 ada Ambon. 13 Ternate. Kemudian 14 Timor. 15 Papua atau Irian Jaya. 16 ada Bali dan Lombok. 17 ada Jawa, 18 ada Yogyakarta, 19 ada Jawa Barat. Jadi dari sekian ratus yang tersebar di seluruh Indonesia ini oleh Van Vollenhoven dikelompokkan menjadi 19. Nah, kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam tadi, adat istiadat tadi bisa dilihat keanekaragaman itu dalam bentuk rumah adat. Ada pakaian adatnya, ada kemudian musik tradisionalnya, kemudian ada lagu daerah, kemudian ada makanan khas daerah, kemudian ada sistem kekerabatan. Nah, itu keanekaragaman adat istiadat. Khusus mengenai sistem kekerabatan, di negara kita ini ada masyarakat yang masih kuat menganut sistem kekerabatan. Di antaranya ada 3. Yang pertama ada sistem parental. Yang kedua ada sistem patrilineal. Yang ketiga ada sistem matrilineal. Apa itu parental? Parental itu adalah sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan dari kedua belah pihak. Itu dari laki-laki dan perempuan atau ayah ibu. Sehingga anak laki-laki dan perempuan kedudukannya sama. Contohnya diterapkan di masyarakat Aceh dan di suku Sunda atau Jawa Barat. Misalnya, ada suatu anggota masyarakat yang mau menyelenggarakan perkawinan, pesta perkawinan. Maka, menurut adatnya, misalnya di Sunda, pihak laki-laki harus mengeluarkan biaya untuk membawa atau membeli barang seserahan. Jadi ada tradisi pihak laki-laki itu mengeluarkan biaya untuk membeli barang seserahan sekaligus untuk memberi bantuan untuk penyelenggaraan pesta. Nah, pihak perempuan itu mengeluarkan dana untuk penyelenggaraan pesta saja, seserahan dari pihak laki-laki. Nah, dalam sistem ini kedua belah pihak mengeluarkan atau menanggung biaya pesta pernikahan, kecuali ada kesepakatan, ya, kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itulah parental. Jadi sistem parental ini tidak membedakan anak laki-laki atau perempuan, kedudukannya sama. Yang kedua, sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan laki-laki aja. Jadi anak laki-laki ini lebih tinggi kedudukannya dari perempuan. Misalnya, ini diterapkan di Sumatera Selatan, Palembang ya, kemudian suku Batak, juga suku Lampung. Itu anak laki-laki kedudukannya lebih tinggi. Misalnya di suatu masyarakat ada pesta perkawinan, maka beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh pihak laki-laki kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itulah sistem patrilineal. Jadi kedudukan anak laki-laki lebih tinggi. Yang ketiga, sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan ibu. Jadi pihak perempuan, ya, anak perempuan itu kedudukannya lebih tinggi dari laki-laki. Contohnya adat atau sistem yang diterapkan di Minangkabau di negara kita, di mana kalau ada pesta perkawinan, biaya dibebankan kepada pihak perempuan. Laki-laki tidak dibebankan kecuali ada pengecualian. Kalau ada kesepakatan kedua belah pihak, itu pengecualian. Nah, itulah sistem kekerabatan di Indonesia ada
3. Yang ketiga, agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Keanekaragaman agama ini dipengaruhi oleh keanekaragaman suku bangsa. Suku bangsanya beraneka ragam, maka agamanya juga beraneka ragam. Yang kedua, karena faktor letak geografis. Indonesia berpulau-pulau sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan agama. Dan ketiga, latar belakang sejarah. Sehingga agama-agama di Indonesia ini sangat beragam. Maka negara kita menganut atau meresmikan hanya ada 6 agama yang diakui. Yaitu yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu yang ke-6. Nah, itulah bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan nyata, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan, tapi malah menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Ada dua pengaruh, yaitu pengaruh positif atau dampak positif, dan yang kedua pengaruh negatif atau dampak negatif. Yang pertama, pengaruh positif. Dampak positif dari adanya keberagaman yang pertama adalah terciptanya integritas nasional. Apa itu integritas? Yaitu adanya penyatuan. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku bangsa, budaya, golongan. Yang ketiga, memperkaya khasanah budaya bangsa. Jadi itulah dampak positif dari keberagaman. Ada 3. Selanjutnya, dampak negatif atau pengaruh negatif dari keberagaman. Yang pertama, adanya konflik dalam masyarakat. Karena ada perbedaan itulah maka sering terjadi konflik dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Yang ketiga, munculnya paham etnosentrisme. Yang keempat, fanatisme yang berlebihan. Apa itu primordialisme? Primordialisme itu adalah satu paham yang berpegang teguh kepada hal-hal yang ada sejak lahir, mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, atau segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama. Jadi dengan kata lain, primordialisme ini adalah paham yang ingin mempertahankan daerah. Yang kedua, paham etnosentrisme, yaitu paham yang memegang teguh atau menganggap lebih suku bangsanya, sehingga bangsa yang lain lebih rendah. Itu etnosentrisme. Yang keempat, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang menganggap berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah keyakinan yang lain. Nah, itulah dampak negatif dari keberagaman. Ada 4, munculnya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, yang ketiga munculnya etnosentrisme, yang keempat fanatisme yang berlebihan. Nah, itulah video yang pertama di poin C mengenai bentuk dan pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, itulah demikianlah video kali ini. Kita bertemu di part kedua, masih poin C, nanti mengenai permasalahan keberagaman di Indonesia. Demikian, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.